warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harapkan kalian sudah siap dengan HP-nya dibuka, GZL dari ibu ya, diperhatikan PowerPoint yang dari link yang ibu kirim. Hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas tentang struktur dan fungsi tulang, otot, dan sendi dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran dan bekerja sama dalam kelompok. Jadi intinya tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan macam-macam tulang, kemudian menjelaskan struktur dan fungsi tulang itu sendiri, dan mengkaitkannya dengan otot, dan mengkaitkannya hubungannya antara otot dengan tulang, sendi dengan tulang, seperti itu. Baiklah, hari ini sebelum kalian pengkaji memecahkan permasalahannya, kita perhatikan PowerPoint kita yang saya ibu sampaikan ini. Sistem gerak pada manusia pada dasarnya dibedakan menjadi dua ya, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif di sini disebut dengan sistem rangka, sedangkan alat gerak aktif yaitu di sini yang berperan adalah otot. Fungsi rangka itu sendiri bisa kalian perhatikan dari PowerPoint yang saya kasih depan ini, yaitu sebagai formasi bentuk tubuh, formasi sendi-sendi, pelekatan otot-otot sebagai pengungkit, penyokong berat badan, proteksi, tempat pembentukan sel darah, fungsi imunologis, penyimpanan kalsium. Nah, pengelompokan rangka manusia itu sendiri dikelompokkan menjadi rangka aksial dan rangka apendikuler, di mana ya, rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kalau kita perhatikan dari contohnya, berarti rangka aksial ini yang sedikit pergerakannya. Sedangkan yang kedua yaitu ya, tulang tengkorak sendiri dibedakan menjadi bagian kepala dan bagian muka. Kalian bisa mengidentifikasi nanti ya, di PowerPoint ibu ya. Kemudian ya, jadi bagian kepala bisa dilihat terdiri dari dua tulang ubun-ubun di sini posisinya, dua tulang belakang, dua tulang baji ya, pelipis, dua rahang atas ya, di atas ini rahang atas, kemudian rahang bawah, tulang pipi ya, nanti bisa diidentifikasi ulang. Kemudian ini gambarnya ya. Setelah itu tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung ya. Nanti kalau kita ketemu bisa dilihatkan objek aslinya ya. 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Sedangkan tulang belakang, kalian bisa perhatikan di PowerPoint ini ya, terdiri dari 7 ruas tulang leher. Jadi kalau dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang dada ya, tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk sendiri dibedakan menjadi rusuk sejati, 7 tulang rusuk sejati,
3 pasang rusuk palsu dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ya, nanti kita kaji ulang ya. Bedanya apa di sini? Kalau tulang rusuk sejati melekat pada tulang dada, penuh melekat. Kemudian tulang rusuk palsu ya, dan tulang rusuk melayang. Jadi yang melayang tidak melekat pada tulang dada ya. Selanjutnya tulang apendikuler, artinya bisa digerakkan secara bebas, terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri atas 2 tulang lengan atas. Kalian bisa perhatikan sendiri di ibu sini ya. Kemudian ada di sini ya, ada 2 tulang pengumpil di sini, ada tulang pengumpil, tulang hasta ya, tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini ya. Jadi ini telapak tangan. Ya, ada 1 2 3 4 5. Ini pergelangan tangan ya. Kemudian ini jari-jari. Tulang anggota bawah kalian juga bisa perhatikan, yaitu terdiri dari paha ya, 2 tulang paha kanan dan kiri, juga punya 2 tulang lutut ya, tulang lutut, tulang kering. Di sini ada 2 tulang ya, tulang betis. Yang tulang kering itu yang agak besar, tulang betisnya yang agak kecil ya. 2 kali 7 pergelangan kaki ya, gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian ini tulang kemaluan ya, yang terdiri dari tulang duduk, tulang kemaluan. Kalian bisa perhatikan di sini. Selanjutnya macam-macam bentuk tulang. Bentuk tulang itu dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa atau tulang panjang ya. Kalian bisa perhatikan, misalnya contohnya tulang paha, tulang lengan, itu termasuk panjang. Kemudian ada tulang pendek ya. Kalian bisa perhatikan misalnya di tulang pendek, contohnya di telapak tangan termasuk pendek ya, tulang pendek. Telapak jari-jari tangan ataupun kaki itu termasuk tulang pendek. Kemudian tulang pipih, contohnya tempurung atau tulang tengkorak. Tulang dada ini termasuk pipih. Kemudian tulang duduk di sini, tulang belikat sebelahnya itu. Kemudian tulang tidak beraturan, contohnya tulang wajah. Itu kalau diperhatikan dari bentuk-bentuk tulangnya. Nah, ini bisa diperhatikan bagian-bagian dari tulang pipa itu sendiri. Kalau sudah pipa, jelas di dalamnya dijumpai ada rongga. Kemudian dijumpai adanya sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Tulang pendek seperti yang saya katakan tadi ada di bagian telapak jari-jari tangan ataupun kaki ya, pendek. Kemudian tulang pipih tengkorak seperti yang saya katakan tadi ya. Tulang tidak beraturan itu ditemukan di rahang seperti tadi yang saya katakan, di wajah, rahang atas, ruang tulang belakang itu. Kemudian berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2 ya. Asalnya ya, ada tulang rawan dan tulang keras. Ini sebenarnya sudah dibahas ketika jaringan hewan dulu ya. Saya harapkan kalian sudah paham perbedaannya. Kemudian ini adalah proses osifikasi ya. Jadi ini ada istilah ya, osteoprogenator. Itu adalah sel khusus yang berdiferensiasi menjadi osteoblast ya, yang terdapat di bagian luar periosteum. Jadi periosteum itu selaput tulang keras ya. Kemudian osteoprogenator ini akan menghasilkan sel induk tulang, namanya osteoblast ya. Sel induk tulang menghasilkan sel-sel tulang yang disebut dengan osteosit ya. Kemudian osteosit ini akan membentuk sel tulang dewasa, mengalami pengikisan, akhirnya membentuk
osteoklas. Kemudian terbentuklah tulang seperti ini, akhirnya berongga, sehingga ketika sudah berongga, akhirnya pembuluh darah, ada pembuluh darah sehingga ada oksigen yang masuk ke sini, sehingga tulangnya terpelihara. Kemudian ini, jadi kalau kita simpulkan proses osifikasinya itu berawal dari sejak bayi umur 8 bulan. Di dalam kandungan diawali dengan sel mesenkim atau jaringan embrional yang membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. Kemudian kartilago rusak oleh kondroblas, sel membentuk tulang rawan, kemudian berongga berisi osteoblas, sel induk tulang keras. Kemudian osteoblas membentuk osteosit, membentuk sel tulang keras, osteotus membentuk lapisan atau lamela dari dalam keluar. Disitulah banyak mengandung pembuluh darah. Ya. Nah di sini ya, ini menunjukkan misalnya ini contoh tulang betis dengan tulang paha. Ini penunjangnya ya, di komponen penyusunnya sendi yang dikenal dengan persendian dikenal dengan ligamen. Yang ligamen itu yang ini, menghubungkan jaringan ikat dengan tulang yang satu dengan yang lain. Ini kalian bisa perhatikan. Kemudian ada kapsul sendi, serabut. Serabut yang melapisi sendi menghubungkan dua tulang ini. Ya, jadi membentuk seperti kapsul. Ini serabutnya, membentuk seperti kapsul. Ya. Kemudian di dalamnya ada cairan yang namanya sinovial, pelumas, ya, semacam oli. Ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini itu terdiri dari tulang rawan hialin. Ini adalah komponen penunjang sendi. Nah, antara persendian tadi itu ada hubungan antara tulang dikatakan dengan artikulasi atau persendian. Dibedakan menjadi 3, ya. Yakni sinatrosis yang tidak bisa digerakkan, amfiartrosis bisa digerakkan sedikit, sedangkan diartrosis bergerak secara bebas. Kalian bisa perhatikan contoh di bawah ini. Sinatrosis itu sendiri terdapat pada hubungan tulang kepala yaitu tulang tengkorak. Nah, jadi tidak bisa digerakkan secara bebas. Misalnya dipanggil adalah tulang lehernya yang bergerak, bukan tulang tengkoraknya. Dibedakan menjadi 2, simfibrosis dan sinkondrosis. Ini. Kemudian amfiartrosis yang sedikit gerakan, terbatas, maksudnya terbatas, misalnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Bergerak cuma pergerakannya terbatas. Nah, ini sendi gerak yang bisa digerakkan secara bebas, ya. Macam-macamnya ada sendi engsel. Jadi misalnya daun pintu dengan kusen itu dihubungkan dengan engsel. Jadi engsel itu diambil dari istilah biologi sebenarnya. Jadi gerakannya satu arah seperti pintu. Kemudian sendi putar, sendi peluru. Sendi peluru ini adalah lengan atas dengan lengan bahu di sini diputar seperti melempar peluru ya, lempar cakram ya. Jadi gerakannya begini ya. Kemudian diputar, misalnya kalau kamu olahraga, kepalanya digerak-gerakkan. Ya, digerak-gerakkan, itu adalah sendi putar. Sendi pelana ya, jadi ketika seseorang ya mengendalikan kuda, jadi ini sendi pelana. Kemudian sendi luncur. Ya, itu macam-macam diartrosisnya. Nah, dari gerakan tadi itu akhirnya muncul gerakan persendian yang dikenal dengan gerakan antagonis dan sinergis. Dan ini adalah contoh gerakan yang antagonis. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah apa antagonis? Perilaku yang jahat, antagonis. Di sini misalnya gerak meluruskan dikatakan ekstensi. Fleksi, gerak menekuk, membengkok. Nanti kita praktekkan sendiri di dalam kelas. Ya. Abduksi, menjauhi badan, nanti dipraktekkan. Depresi, lawannya elevasi. Supinasi, meminta, memohon, intervesi. Pronasi, melumpuhkan tangan, memohon. Ya, jadi infeksi dengan ekspresi ini adalah macam-macam gerakan persendian yang sifatnya antagonis.
atau berlawanan. Nah, gangguannya sendiri ya banyak. Di sini ada gangguan tulang, misalnya ketika kecelakaan ada patah berarti fraktura. Kalau patahnya tidak menembus tulang berarti fraktura tertutup, misalnya remuk, retak. Kemudian kalau yang menembus tulang itu namanya fraktura terbuka, menembus ya. Kemudian gangguan persendian, diskolasi sendi, ankilosis, ankritis, asam urat. Gangguan yang lain, mikrosepalus, kekurangan cairan. Ada hidrosepalus, berarti itu kelebihan cairan di dalam kepala. Gangguan pada ruas tulang belakang, lordosis karena kesalahan sikap. Skiosis, kifosis ya. Jadi itu macam-macam gangguan pada tulang. Ini tadi ya, misalnya posisi tulang yang terbuka dengan yang tertutup tadi yang saya terangkan. Ini lordosis ya. Jadi kalau lordosis itu orangnya itu ngajeng, kalau jalan tuh ngajel ya. Kemudian kalau kifosis ya, skoliosis bengkok ke samping kiri ataupun ke kanan. Nah, kalau yang bungkuk seperti ini namanya kifosis. Ini karena kesalahan sikap kita sendiri ya. Rakitis berbentuk huruf O kalau berjalan. Nah, sekarang kita masuk pada otot ya. Nah, kalau tadi kita sudah masuk ke tulang, dikategorikan sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot di sini dikategorikan sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena memiliki 3 kemampuan ini. Nanti kalian bisa baca sendiri di link yang saya kasih ya. Kemudian kerja otot tadi juga sudah saya sindir tadi ya. Ada otot sinergis dan antagonis tadi sudah ya, kesimpulan dari tadi ya. Jadi kerjanya berlawanan antara otot tricep dan bicep. Yang sinergis, tulang rusuk bekerja sama mengangkat menurunkan tulang dada dan tulang rusuk. Misalnya otot diafragma dengan tulang perut ketika mengambil nafas atau mengeluarkan nafas itu akan bersamaan. Macam-macam ototnya juga sudah pernah kita singgung di jaringan hewan, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung ya. Kemudian nih mekanismenya, ini adalah otot. Nah, ini misalnya di paha ya. Jadi ketika posisi di paha ya, otot-otot itu dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan daging ya. Jadi ini sini banter otot itu sendiri terdiri dari miofibril. Satu benang ini dikatakan miofibril ya. Jadi terdiri dari unsur, ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna terang. Ya, itu miofibril ya. Sudah saya kasih di bahan diskusi, nanti kamu jawab. Kemudian ini adalah mekanisme kerja otot. Jadi ini adalah aktin. Aktin itu adalah, kalau kita membeli daging ya, yang warnanya merah terang itu dikenal dengan aktin. Kalau yang warnanya gelap, miosin. Ya. Ini jadi disebut dengan sarkomer. Ya. Jadi gambar ini ketika otot berkontraksi, maka aktin dan miosin ini saling tumpang tindih. Misalnya kamu melakukan ponco, di situ akan mengalami penebalan, memendek otot kamu, sehingga sonahannya ini akan merapat nanti. Sedangkan yang ini relaksasi, jadi akan memanjang kembali. Itu kerjanya otot. Ya. Ini ketika mendek, jadi akan sarkomernya akan merapat. Ya. Gangguan-gangguan pada otot itu sendiri ya ini ya. Jadi ada kram. Tentunya kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah kram karena kelelahan. Ada kaku leher, ada titanus karena Clostridium tetani, ada lemah otot, ada hernia, hipertrofi. Nanti kamu bahas satu-satu. Jadi itulah sekilas ya dari bahasan poin dari Ibu.
Silakan kamu buka linknya, kamu pelajari, kemudian kamu kerjakan bahan diskusinya, kemudian kita ketemu, kita praktekkan di dalam kelas. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf, minta tolong bahan diskusinya dikerjakan, dikumpulkan di GCL, nanti saya cek besok, kebetulan ketemu hari Kamis, kalian kerja bakti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.